Pada tanggal 25 April 1929, seorang rabi Yahudi bernama Herbert S. Goldstein mengirimkan sebuah telegram kepada Albert Einstein. Pertanyaannya sederhana. Apakah Anda percaya kepada Tuhan? Lalu, Einstein menjawab, "Saya percaya kepada Tuhan Spinoza, Tuhan yang menyingkapkan dirinya dalam harmoni yang teratur dari segala yang ada. Bukan Tuhan yang menyibukkan diri dengan nasib dan tindakan manusia." Hanya satu kalimat, tetapi kalimat itu terus dibicarakan hingga hari ini. Karena jawaban tersebut tidak benar-benar menyelesaikan pertanyaan. Justru sebaliknya, ia melahirkan pertanyaan yang jauh lebih besar. Siapakah Spinoza? Tuhan seperti apa yang dipercayainya? Mengapa Einstein tidak mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan agama tertentu, melainkan kepada Tuhan seorang filsuf yang hidup lebih dari 200 tahun sebelumnya? Dan apa yang sebenarnya dimaksud Einstein ketika ia berbicara tentang harmoni yang teratur dari segala yang ada? Semakin kita mencoba memahami jawaban itu, semakin kita menyadari bahwa pembahasan ini bukan hanya tentang Einstein. Ini adalah pembahasan tentang cara manusia memandang realitas, tentang hubungan antara sains dan spiritualitas, dan tentang apakah alam semesta hanyalah kumpulan materi yang bergerak tanpa makna, atau justru merupakan sesuatu yang jauh lebih dalam daripada yang mampu kita pahami. Ketika mendengar nama Albert Einstein, yang terbayang dalam benak kita biasanya adalah seorang jenius dengan rambut acak-acakan, papan tulis penuh persamaan, dan teori-teori yang mengubah cara manusia memahami ruang dan waktu. Namun jauh sebelum ia menjadi simbol kecerdasan dunia, Einstein hanyalah seorang anak yang dipenuhi rasa ingin tahu. Sejak usia muda, ia terpesona oleh pertanyaan-pertanyaan yang bagi banyak orang terasa biasa. Mengapa kompas selalu menunjuk ke arah tertentu? Mengapa benda jatuh ke tanah? Dan apa yang sebenarnya mengatur gerakan bintang-bintang di langit? Semakin banyak ia belajar, semakin ia menyadari bahwa alam semesta tampaknya berjalan mengikuti aturan-aturan yang luar biasa teratur. Tidak ada yang terjadi secara sembarangan. Di balik setiap peristiwa terdapat sebab, dan di balik setiap sebab terdapat jaringan hubungan yang jauh lebih besar. Pengetahuan ilmiah perlahan mengubah cara pandangnya terhadap dunia. Cerita-cerita yang dahulu diterimanya begitu saja mulai dipertanyakan. Gambaran tentang Tuhan yang marah, menghukum, memberi hadiah, atau mengubah jalannya peristiwa karena doa manusia mulai terasa sulit dipadukan dengan keteraturan alam yang ia lihat melalui sains. Bagi Einstein, semakin dalam ia mempelajari alam semesta, semakin sulit baginya membayangkan bahwa seluruh kosmos yang berisi miliaran bintang dan galaksi bergerak mengikuti kehendak yang berubah-ubah seperti emosi manusia. Namun disinilah kesalahpahaman sering muncul. Ketika Einstein menolak gagasan tentang Tuhan yang personal, banyak orang langsung menganggapnya ateis. Mereka mengira ia telah menyingkirkan Tuhan sepenuhnya dari pandangannya tentang realitas. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Einstein tidak berhenti pada penolakan. Justru setelah meninggalkan satu gambaran tentang Tuhan, ia mulai mencari gambaran lain yang menurutnya lebih sesuai dengan keagungan alam semesta yang sedang ia pelajari. Pencarian itulah yang pada akhirnya membawanya kepada seorang filsuf yang telah lama meninggal, seorang pemikir yang pernah dianggap berbahaya oleh zamannya sendiri. Namanya adalah Baruch Spinoza. Untuk memahami mengapa Einstein menyebut nama Spinoza ketika berbicara tentang Tuhan, kita harus mundur lebih dari 2 abad ke belakang, menuju Amsterdam pada abad ke-17. Di sana hidup seorang pria yang pada awalnya tidak tampak berbeda dari orang-orang di sekitarnya. Ia lahir dalam komunitas Yahudi yang taat, mempelajari kitab-kitab suci, tradisi keagamaan, dan menjalani kehidupan sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat pada masanya. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia tidak puas dengan jawaban yang diberikan kepadanya. Semakin banyak ia berpikir, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Apakah Tuhan benar-benar memiliki sifat seperti manusia? Apakah Tuhan bisa marah, kecewa, cemburu, atau tersinggung? Jika Tuhan sempurna, mengapa ia harus memiliki emosi yang begitu mirip dengan makhluk yang diciptakannya? Dan jika Tuhan adalah penyebab dari segala sesuatu, apakah mungkin ada sesuatu yang benar-benar terpisah darinya? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu terdengar biasa hari ini. Namun pada zamannya, pertanyaan tersebut sangat berbahaya.
Spinoza hidup di dunia di mana agama bukan hanya masalah keyakinan, tetapi juga fondasi sosial dan politik. Menggugat pemahaman yang diterima secara umum tentang Tuhan berarti mengguncang dasar yang menopang seluruh masyarakat. Dan itulah yang terjadi. Semakin jauh penyelidikannya, semakin radikal kesimpulan yang ia capai. Ia mulai melihat bahwa banyak gambaran tentang Tuhan sebenarnya merupakan pantulan dari diri manusia sendiri. Kita membayangkan Tuhan mencintai karena kita mengenal cinta. Kita membayangkan Tuhan marah karena kita mengenal kemarahan. Kita membayangkan Tuhan memiliki tujuan yang sama dengan kita karena kita tidak mampu membayangkan sesuatu yang benar-benar melampaui diri kita. Pandangan seperti ini membuatnya dicurigai. Akhirnya, ia dijatuhi hukuman pengucilan. Ia dipisahkan dari komunitasnya, ditinggalkan oleh banyak orang yang pernah mengenalnya, dan dicap sebagai ancaman bagi keyakinan yang berlaku. Bagi sebagian orang, itu mungkin akhir dari segalanya. Namun bagi Spinoza, justru di sanalah pencarian yang sesungguhnya dimulai. Terbebas dari kewajiban untuk mempertahankan tradisi tertentu, ia mencurahkan hidupnya untuk satu tujuan yang sederhana namun sangat besar. Ia berusaha memahami realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana yang ingin dilihat manusia. Dan dalam pencarian itu, ia sampai pada sebuah gagasan yang akan mengguncang dunia filsafat selama berabad-abad. Sebuah gagasan yang nantinya membuat Einstein berkata bahwa ia percaya kepada Tuhan Spinoza. Sebagian besar manusia memandang dunia sebagai kumpulan benda yang terpisah-pisah. Ada manusia, hewan, pohon, gunung, lautan, bintang. Dan di luar semua itu, menurut banyak kepercayaan, ada Tuhan yang menciptakan semuanya. Spinoza melihatnya dengan cara yang sangat berbeda. Bayangkan ketika kamu berdiri di tepi pantai dan melihat ombak bergulung menuju daratan. Setiap ombak tampak berbeda. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang bergerak cepat, dan ada yang perlahan menghilang sebelum mencapai pasir. Jika kita hanya melihat permukaannya, kita mungkin menganggap setiap ombak sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Namun sebenarnya tidak demikian. Tidak ada ombak yang terpisah dari lautan. Ombak bukanlah sesuatu yang berbeda dari laut. Ombak hanyalah cara laut menampakkan dirinya pada saat tertentu. Spinoza berpikir bahwa seluruh alam semesta mungkin bekerja dengan cara yang serupa. Manusia, hewan, tumbuhan, planet, galaksi, bahkan pikiran dan perasaan kita bukanlah entitas yang benar-benar terpisah satu sama lain. Semuanya adalah ekspresi dari satu realitas yang sama, satu substansi, satu keberadaan, dan satu hakikat yang melandasi segala sesuatu. Disinilah muncul kalimat yang menjadi inti filsafatnya, Deus sive natura, Tuhan atau alam. Bagi Spinoza, kedua istilah itu menunjuk kepada realitas yang sama. Ini bukan berarti batu adalah Tuhan, atau pohon adalah Tuhan dalam pengertian sederhana. Yang ia maksud jauh lebih dalam. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada merupakan manifestasi dari satu hakikat tak terbatas yang sama. Hakikat yang oleh sebagian orang disebut Tuhan, dan oleh sebagian lainnya disebut alam semesta. Dalam pandangan ini, Tuhan bukanlah penguasa yang berdiri di luar ciptaan dan mengamati dunia dari kejauhan. Tuhan bukan sosok yang sesekali campur tangan mengubah jalannya peristiwa. Tuhan bukan hakim kosmik yang terus-menerus mengawasi perilaku manusia. Sebaliknya, Tuhan hadir dalam seluruh tatanan keberadaan itu sendiri. Dalam hukum gravitasi yang menjaga planet tetap pada orbitnya, dalam proses biologis yang memungkinkan kehidupan tumbuh, dalam bintang yang lahir dan mati di kedalaman kosmos, dan dalam hubungan sebab dan akibat yang menghubungkan segala sesuatu. Semakin Spinoza mengamati dunia, semakin ia melihat keteraturan yang luar biasa. Tidak ada yang berdiri sendiri, tidak ada yang benar-benar terpisah. Segala sesuatu saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Dan jika seluruh realitas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, maka manusia bukanlah pusat alam semesta sebagaimana yang sering dibayangkannya. Kita hanyalah bagian kecil dari jaringan yang jauh lebih besar. Pemikiran inilah yang membuat banyak orang pada zamannya merasa terguncang. Namun berabad-abad kemudian, ketika Einstein menatap langit malam dan mencoba memahami hukum-hukum yang mengatur kosmos, ia menemukan sesuatu yang sangat akrab dalam gagasan Spinoza. Ia melihat keteraturan dan juga harmoni. Dan ia mulai bertanya-tanya, apakah rasa kagum terhadap keteraturan itulah yang sebenarnya dimaksud dengan religiusitas?
Semakin lama kita memikirkan gagasan Spinoza, semakin muncul sebuah pertanyaan yang sulit dihindari. Jika segala sesuatu merupakan bagian dari satu realitas yang sama, jika seluruh alam semesta bergerak mengikuti hukum-hukum yang tidak pernah benar-benar dilanggarnya, lalu di manakah posisi manusia di dalam semua ini? Apakah kita memiliki kebebasan? Apakah kita hanya bagian kecil yang terseret arus sebab dan akibat yang telah berlangsung jauh sebelum kita lahir? Pertanyaan semacam inilah yang juga menarik perhatian Einstein. Di sepanjang hidupnya, ia berkali-kali menunjukkan kekaguman terhadap keteraturan alam semesta. Baginya, hal yang paling mengagumkan bukanlah bahwa manusia berhasil menemukan hukum-hukum alam, melainkan bahwa hukum-hukum itu memang ada untuk ditemukan. Alam semesta tidak tampak seperti kekacauan yang bergerak tanpa arah. Di balik jutaan peristiwa yang terjadi setiap saat, terdapat pola yang begitu konsisten hingga manusia mampu menuliskannya dalam bentuk persamaan matematika. Namun semakin dalam seseorang mempelajari alam semesta, semakin ia menyadari betapa kecil dirinya. Kita hidup di atas sebuah planet yang mengelilingi bintang biasa di pinggiran sebuah galaksi yang hanya satu dari miliaran galaksi lainnya. Bahkan seluruh sejarah manusia hanyalah sekejap mata dibandingkan usia kosmos. Di hadapan keluasan seperti itu, segala kesombongan manusia perlahan mulai memudar. Einstein pernah menggambarkan kondisi ini melalui sebuah perumpamaan yang sangat indah. Ia mengatakan bahwa manusia seperti seorang anak kecil yang memasuki perpustakaan raksasa. Rak-rak buku menjulang hingga langit-langit, dipenuhi oleh buku-buku yang ditulis dalam berbagai bahasa. Anak itu tahu bahwa buku-buku tersebut pasti ditulis oleh seseorang. Ia dapat melihat adanya keteraturan dalam susunannya, dan ia dapat merasakan bahwa semuanya memiliki makna. Namun ia tidak mengetahui siapa penulisnya, dan bahkan tidak memahami bahasa yang digunakan di dalam buku-buku itu. Bukankah posisi kita di alam semesta juga seperti itu? Kita dapat mengamati galaksi, mempelajari atom, memahami evolusi, dan menghitung gerakan planet. Kita mampu menemukan sebagian kecil aturan yang mengatur realitas. Namun semakin banyak yang kita ketahui, semakin jelas pula betapa luasnya wilayah yang masih belum kita pahami. Setiap jawaban melahirkan pertanyaan baru, dan setiap penemuan membuka misteri yang lebih besar. Disinilah Einstein menemukan sesuatu yang sangat dekat dengan pandangan Spinoza. Bukan keyakinan bahwa manusia telah menemukan kebenaran tertinggi, melainkan kesadaran bahwa di balik segala sesuatu terdapat keteraturan yang luar biasa, sebuah harmoni yang dapat dirasakan tetapi tidak pernah sepenuhnya dipahami. Perasaan inilah yang membuatnya berbicara tentang religiusitas kosmik, sebuah rasa kagum yang lahir bukan dari ketakutan atau harapan akan hadiah, tetapi dari perjumpaan dengan misteri yang begitu besar, sehingga membuat manusia sadar akan keterbatasannya sendiri. Semakin kita memandang jauh keluar, semakin kita menyadari bahwa keberadaan kita merupakan bagian dari sesuatu yang jauh lebih luas daripada yang dapat dibayangkan oleh kehidupan sehari-hari. Dan mungkin, seperti anak kecil di perpustakaan itu, tugas kita bukanlah menguasai seluruh isi buku, melainkan belajar membaca satu halaman demi satu halaman dengan rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Namun jika alam semesta berjalan mengikuti hukum-hukum yang tetap, muncul pertanyaan yang jauh lebih dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana dengan penderitaan? Bagaimana dengan kehilangan, kegagalan, rasa sakit, dan semua hal yang sering membuat hidup terasa begitu berat? Bagi banyak orang, penderitaan tampak seperti sesuatu yang tidak masuk akal. Kita kehilangan orang yang kita cintai dan bertanya mengapa hal itu harus terjadi. Kita bekerja keras selalu gagal dan merasa dunia tidak adil. Kita melihat bencana, penyakit, dan kematian lalu bertanya mengapa kehidupan disusun dengan cara seperti ini. Spinoza mencoba melihat semuanya dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, sebagian besar penderitaan manusia muncul karena kita melihat dunia hanya dari posisi kita sendiri. Kita menilai segala sesuatu berdasarkan apakah hal itu menguntungkan atau merugikan kita. Kita menyebut sesuatu baik ketika mendukung keinginan kita, dan menyebutnya buruk ketika menghalangi keinginan tersebut. Padahal alam semesta tidak bekerja berdasarkan harapan pribadi manusia. Hujan yang merusak pesta pernikahan seseorang mungkin menyelamatkan sawah yang hampir mati karena kekeringan. Kebakaran hutan yang menghancurkan satu wilayah dapat menjadi bagian dari siklus ekologis yang memungkinkan kehidupan baru tumbuh. Seekor singa yang memangsa kijang tampak kejam dari sudut pandang kijang, tetapi dari sudut pandang singa, itu adalah syarat untuk bertahan hidup. Semakin luas perspektif kita, semakin kita menyadari bahwa banyak penilaian yang kita buat sebenarnya berasal dari posisi yang sangat terbatas. Ini bukan berarti penderitaan tidak nyata.
Spinoza tidak pernah mengatakan bahwa manusia harus menjadi batu yang tidak merasakan apa-apa. Ia memahami bahwa manusia memiliki emosi, ketakutan, harapan, dan keinginan. Namun menurutnya, kebebasan sejati tidak lahir dari kemampuan mengendalikan dunia, melainkan dari kemampuan memahami dunia. Ketika kita memahami mengapa sesuatu terjadi, kekuasaan emosi negatif terhadap diri kita mulai berkurang. Kemarahan perlahan berubah menjadi pengertian. Ketakutan berubah menjadi kewaspadaan. Kebencian berubah menjadi pemahaman tentang sebab-sebab yang melahirkannya. Kita mungkin tidak dapat menghentikan badai, tetapi kita dapat memahami bagaimana badai terbentuk. Kita mungkin tidak dapat menghapus semua penderitaan, tetapi kita dapat belajar melihat tempat penderitaan itu dalam tatanan kehidupan yang lebih besar. Bagi Spinoza, pengetahuan bukan sekedar alat untuk mengetahui dunia. Pengetahuan adalah jalan menuju kebebasan. Semakin seseorang memahami dirinya, orang lain, dan hukum-hukum yang mengatur realitas, semakin ia terbebas dari belenggu emosi yang membutakannya. Mungkin inilah salah satu alasan mengapa Einstein begitu mengagumi Spinoza. Sebagai ilmuwan, ia menghabiskan hidupnya untuk memahami hukum-hukum alam. Namun di balik pencarian ilmiah itu, terdapat sesuatu yang lebih dalam. Keyakinan bahwa memahami realitas merupakan salah satu bentuk kehidupan yang paling mulia. Bahwa di tengah alam semesta yang begitu luas dan misterius, manusia memiliki kemampuan yang luar biasa untuk bertanya, menyelidiki, dan sedikit demi sedikit menyingkap tabir yang menyelimuti keberadaan. Dan mungkin disitulah letak kebebasan terbesar yang dimiliki manusia. Bukan dalam kemampuan untuk mengendalikan seluruh alam semesta, tetapi dalam kemampuan untuk memahaminya. Jika pemahaman dapat membebaskan manusia dari kebingungan dan gejolak emosinya, lalu apa tujuan tertinggi dari pemahaman itu? Untuk apa kita berusaha mengetahui dunia, mempelajari hukum-hukumnya, dan mencoba memahami tempat kita di dalamnya? Bagi Spinoza, jawaban dari pertanyaan ini sangat mengejutkan. Tujuan tertinggi manusia bukanlah kekayaan, kekuasaan, ketenaran, ataupun kesenangan yang terus-menerus. Semua hal itu bersifat sementara. Hari ini kita mendapatkannya, esok kita bisa kehilangannya. Kita menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang terus berubah, lalu heran mengapa hidup terasa tidak stabil. Spinoza percaya bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi daripada semua itu. Ia menyebutnya amor dei intellectualis, atau cinta intelektual kepada Tuhan. Sekilas, istilah ini terdengar sangat religius. Namun yang dimaksud Spinoza bukanlah cinta dalam bentuk penyembahan yang penuh permohonan dan harapan akan balasan. Yang ia maksud adalah keadaan ketika manusia memahami realitas dengan begitu dalam, sehingga ia merasakan kekaguman, keterhubungan, dan penerimaan terhadap keseluruhan keberadaan. Bayangkan seseorang yang berdiri di bawah langit malam. Pada awalnya, ia hanya melihat titik-titik cahaya yang tersebar. Namun semakin ia belajar, semakin ia mengetahui bahwa titik-titik itu adalah bintang-bintang yang ukurannya jauh melampaui bumi. Ia mengetahui bagaimana galaksi terbentuk, bagaimana unsur-unsur yang menyusun tubuhnya berasal dari inti bintang yang meledak miliaran tahun lalu. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa dirinya bukan pengamat yang terpisah dari alam semesta. Ia adalah bagian dari kisah kosmik yang sama. Perasaan itulah yang dimaksud Spinoza. Semakin kita memahami realitas, semakin kita mencintainya. Semakin kita melihat keteraturan yang tersembunyi di balik kekacauan yang tampak, semakin kita merasakan kedamaian. Bukan karena semua misteri telah terpecahkan, tetapi karena kita mulai melihat bahwa kita adalah bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada diri kita sendiri. Dalam banyak hal, Einstein tampaknya mengalami perasaan yang serupa. Ketika ia berbicara tentang religiusitas, ia tidak berbicara tentang ritual atau dogma. Ia berbicara tentang rasa takjub, tentang kekaguman terhadap harmoni yang tersembunyi di balik hukum-hukum alam, tentang kesadaran bahwa semakin jauh manusia melangkah dalam pengetahuan, semakin besar pula misteri yang terbentang di hadapannya. Bagi Einstein, pengalaman semacam itu bukanlah kelemahan intelektual. Justru itulah puncak dari kehidupan intelektual. Ketika seseorang cukup rendah hati untuk mengakui bahwa realitas jauh lebih besar daripada dirinya, tetapi tetap cukup berani untuk terus berusaha memahaminya. Mungkin karena itulah Einstein tidak pernah kehilangan rasa ingin tahunya. Di balik semua rumus dan teorinya, ada dorongan yang sangat sederhana.
keinginan untuk melihat sedikit lebih jelas bagaimana alam semesta bekerja. Dan mungkin tanpa disadari, itulah bentuk cinta intelektual kepada Tuhan yang dimaksud Spinoza. Namun ada satu pertanyaan yang sering muncul ketika seseorang mendengar pandangan seperti ini. Jika Tuhan bukan hakim yang memberi hadiah dan hukuman, jika tidak ada sosok personal yang mengawasi setiap tindakan manusia, lalu mengapa seseorang harus berbuat baik? Banyak orang beranggapan bahwa tanpa ancaman hukuman atau janji pahala, moralitas akan runtuh. Mereka membayangkan bahwa manusia akan melakukan apa saja yang diinginkannya, bahwa tanpa pengawasan ilahi, kehidupan akan berubah menjadi kekacauan. Einstein tidak setuju dengan gagasan tersebut. Menurutnya, moralitas yang bergantung sepenuhnya pada rasa takut bukanlah moralitas yang matang. Jika seseorang hanya berbuat baik karena takut dihukum, apakah itu benar-benar kebaikan? Jika seseorang menolong orang lain hanya karena mengharapkan hadiah di masa depan, apakah tindakannya benar-benar lahir dari kebajikan? Bagi Einstein dan juga bagi Spinoza, manusia memiliki kemampuan untuk memahami mengapa tindakan tertentu baik dan mengapa tindakan lain merugikan. Moralitas tidak harus berdiri di atas ketakutan. Ia dapat berdiri di atas pemahaman. Ketika kita memahami bahwa semua manusia saling terhubung, kita mulai melihat bahwa menyakiti orang lain pada akhirnya juga merusak dunia tempat kita hidup. Ketika kita memahami bahwa kerjasama menghasilkan kehidupan yang lebih baik daripada konflik yang tidak berkesudahan, kita mulai melihat nilai dari kejujuran, keadilan, dan belas kasih. Ketika kita memahami bahwa kebencian sering lahir dari ketidaktahuan, kita menjadi lebih berhati-hati dalam menghakimi. Spinoza percaya bahwa manusia yang benar-benar memahami realitas akan menjadi lebih bijaksana, bukan lebih egois. Pengetahuan yang sejati tidak melahirkan kesombongan, melainkan kerendahan hati. Semakin luas pemahaman seseorang, semakin ia menyadari bahwa dirinya hanyalah sebagian kecil dari jaringan kehidupan yang sangat besar. Coba perhatikan orang-orang yang paling bijaksana yang pernah kalian temui. Mereka biasanya bukan orang yang paling keras berbicara. Mereka tidak selalu merasa harus memenangkan setiap perdebatan. Mereka tidak mudah marah terhadap hal-hal kecil. Ada ketenangan tertentu dalam diri mereka yang lahir dari pengalaman dan pemahaman. Mungkin karena mereka telah melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kebanyakan orang. Mereka memahami bahwa kehidupan jauh lebih rumit daripada hitam dan putih, bahwa manusia sering bertindak berdasarkan ketakutan yang tidak mereka sadari, bahwa banyak kesalahan lahir bukan dari niat jahat, tetapi dari ketidaktahuan, dan bahwa memahami seringkali lebih berguna daripada mengutuk. Disinilah filsafat Spinoza menjadi sangat menarik. Ia tidak meminta manusia untuk membenci dunia, melarikan diri dari dunia, atau memusuhi kehidupan. Sebaliknya, ia mengajak manusia untuk memahami dunia sedalam mungkin. Karena melalui pemahaman itulah, seseorang dapat hidup dengan lebih tenang, lebih rasional, dan lebih selaras dengan kenyataan. Dan mungkin itulah bentuk kebajikan yang paling sulit, sekaligus paling mulia. Bukan melakukan kebaikan karena takut, bukan pula karena ingin dipuji, melainkan karena kita memahami bahwa itulah cara terbaik untuk hidup sebagai bagian dari alam semesta yang sama. Kini kita dapat kembali kepada pertanyaan yang mengawali seluruh perjalanan ini. Ketika Einstein mengatakan bahwa ia percaya kepada Tuhan Spinoza, apa sebenarnya yang ia maksud? Semakin jauh kita menelusuri pemikiran kedua tokoh ini, semakin jelas bahwa Einstein tidak sedang berbicara tentang Tuhan dalam pengertian yang umum dipahami kebanyakan orang. Ia tidak sedang berbicara tentang sosok yang mengatur nasib manusia satu persatu, mendengarkan setiap doa, lalu memutuskan siapa yang akan diberi hadiah dan siapa yang akan dihukum. Sebaliknya, yang membuat Einstein begitu dekat dengan Spinoza adalah kekaguman yang sama terhadap keteraturan alam semesta. Spinoza melihat alam sebagai manifestasi dari satu realitas yang tak terbatas. Einstein melihat alam sebagai jaringan hukum yang luar biasa elegan dan dapat dipahami, setidaknya sebagian, oleh akal manusia. Keduanya berbeda dalam banyak hal, tetapi mereka bertemu pada satu titik yang sama, keyakinan bahwa di balik segala kerumitan dunia, terdapat suatu harmoni yang lebih dalam daripada yang mampu ditangkap oleh pengalaman sehari-hari. Ketika Einstein mempelajari gravitasi, ruang, waktu, cahaya, dan struktur kosmos, ia tidak melihat kekacauan, ia melihat keteraturan. Ia melihat bahwa planet bergerak mengikuti pola tertentu, bahwa cahaya mengikuti hukum tertentu,
bahwa alam semesta tampaknya dapat dipahami melalui bahasa matematika yang menakjubkan. Dan justru di sanalah letak keajaibannya. Mengapa alam semesta dapat dipahami? Mengapa hukum-hukum yang sama berlaku pada apel yang jatuh di bumi dan bintang yang bergerak di ujung galaksi? Mengapa dari kekacauan yang tampak muncul keteraturan yang begitu konsisten? Einstein tidak mengaku memiliki jawaban pasti untuk pertanyaan-pertanyaan itu. Bahkan semakin banyak yang ia ketahui, semakin ia menyadari betapa luasnya misteri yang masih tersisa. Namun berbeda dengan banyak orang yang melihat ketidaktahuan sebagai kelemahan, Einstein melihatnya sebagai sumber kekaguman. Bagi dirinya, yang paling mengagumkan bukanlah bahwa manusia mengetahui begitu banyak, melainkan bahwa manusia dapat mengetahui sesuatu sama sekali. Di tengah alam semesta yang begitu luas, materi yang tersusun dari debu bintang berhasil berkembang menjadi makhluk yang mampu bertanya tentang asal-usulnya sendiri. Sebagian kecil dari alam semesta tiba-tiba menjadi sadar dan mulai mencoba memahami keseluruhan alam semesta itu sendiri. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Mungkin karena itulah Einstein tidak pernah berbicara tentang Tuhan dengan kepastian mutlak. Ia tidak mengaku telah menemukan kebenaran terakhir. Ia tidak mengklaim memahami rahasia terdalam keberadaan. Sebaliknya, ia berdiri di hadapan misteri itu dengan kerendahan hati seorang penjelajah yang baru saja menyadari betapa luas wilayah yang belum dipetakannya. Dan mungkin di titik itulah ia bertemu dengan Spinoza. Bukan pada sebuah doktrin, bukan pada sebuah agama, dan bukan pada sebuah jawaban final, melainkan pada rasa kagum yang sama terhadap keberadaan itu sendiri. Mungkin pada akhirnya, pertanyaan yang paling penting bukanlah apakah Einstein benar atau salah. Mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah, mengapa manusia harus terus mencari? Selama ribuan tahun, kita telah bertanya tentang asal-usul dunia, tentang kehidupan, tentang kematian, dan tentang makna dari semua yang kita alami. Dan hingga hari ini, sebagian besar pertanyaan itu masih belum memiliki jawaban yang benar-benar pasti. Namun anehnya, ketidakpastian itu tidak menghentikan kita. Kita terus membangun teleskop yang lebih besar untuk melihat lebih jauh ke dalam kosmos. Kita terus membangun mikroskop yang lebih canggih untuk melihat lebih jauh ke dalam dunia yang paling kecil. Kita terus menulis buku, menciptakan teori, mengembangkan filsafat, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan baru. Seolah-olah ada sesuatu di dalam diri manusia yang tidak pernah puas hanya dengan hidup. Kita ingin memahami. Spinoza menghabiskan hidupnya untuk mencari keteraturan di balik segala sesuatu. Einstein menghabiskan hidupnya untuk menemukan hukum-hukum yang mengatur alam semesta. Keduanya mungkin tidak menemukan jawaban akhir. Mungkin memang tidak ada manusia yang akan pernah menemukannya. Tetapi mungkin keindahan terbesar tidak terletak pada jawaban itu sendiri. Mungkin keindahan terbesar justru terletak pada pencarian, pada rasa kagum ketika kita menyadari betapa luasnya realitas, pada kerendahan hati ketika kita menyadari betapa terbatasnya diri kita, dan pada keberanian untuk terus bertanya meskipun tahu bahwa sebagian misteri mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terpecahkan. Karena pada akhirnya, kita semua mungkin tidak lebih dari seorang anak kecil yang berdiri di dalam perpustakaan kosmik yang tak berujung, dikelilingi oleh buku-buku yang belum selesai kita baca, mencoba memahami beberapa halaman yang mampu kita jangkau, sambil sesekali menatap rak-rak yang menjulang ke langit-langit dan merasakan sesuatu yang telah menggerakkan para filsuf, ilmuwan, dan pencari kebenaran selama berabad-abad. Dan mungkin seperti yang diyakini Einstein, rasa takjub itulah bentuk religiusitas yang paling dalam.